Mungkin tadi waktu speech saya udah share. Gagasan kita sangat sederhana dan singkat. Kita sering bertemu dan passion kita tiap minggu sama. Kita samakan dulu. Kita bertemu dengan motor, kita bertemu dengan semangat. Aduh, mana sih motor? Aduh, pengen jalani sama motor. Dan di balik itu juga kita bertemu, sosialisasi dengan teman-teman kami. Dan dari situ, ya mungkin para rider sangat bersahabat ya dengan foto, dengan video, apalagi dengan kesayangannya, tunggangan kesayangannya, sangat bersahabat dengan itu. Maka dari itu, sebetulnya kita ingin langsung ke layar lebar, betul. Awalnya ingin langsung ke sana, tetapi melihat durasi, melihat persiapan, yang paling dalam itu waktu ya. Karena layar lebar bukan hal yang singkat, walaupun gagasan kami sederhana ya. Kita yang berkarya, cuman bilang film layar lebar itu bukan hal yang singkat. Persiapannya, waktunya, di samping itu juga bukan main job kami ya. Dan saya tadi mau spill juga untuk lebarnya ketika kita di sini juga videoin sendiri sebelum saya bilang Fiverr. Secara background mungkin di dunia perfilman sangat minim ya. Mungkin yang Om Fajar Gomez yang pastinya yang menjadi guru ya, guru kami untuk berfilm, berakting. Jadi ya itu acting coach kami. Jadi memang sangat bukan hal yang sederhana sesuai gagasan sederhana kami. Jadi memang itu butuh persiapan untuk jika film layar lebar. Nah, maka dari itu kita wujudkan untuk film pendek dan ternyata ngos-ngosan ya Pak. Ya ngos-ngosan juga dan kembali tanpa beliau-beliau yang saya tadi sebutkan itu semua mustahil. Dan juga dari berkat dari Tuhan Yang Maha Esa itu juga memberikan kami stamina dan energi untuk bisa melaluinya. Gagasan kami singkat, kita bisa bersama-sama untuk melakukan passion atau hobi kami. Berarti kita juga bisa bersama-sama untuk mewujudkan hal yang baik, yang positif, apalagi berbentuk karya. Terima kasih. Wow, itu dia tadi ya, gagasan yang sudah dijelaskan, gagasan awalnya. Dan tadi mungkin di sambutannya juga sudah sempat disinggung untuk lokasinya. Tapi kalau boleh tahu lebih detailnya lagi, lokasi syutingnya itu ada di mana aja sih? Lokasi syutingnya ada dua. Jadi kita ada indoor dan outdoor. Yang indoor itu dari tempat Om Bingki di Karburator Spring di Bintaro. Dan yang kedua itu di Pantai Indah Kapuk 2. Lebih tepatnya di Sudirman Street. Jadi memang Peak 2 itu memang pasti. Ya, Peak 2 itu memang pasti satu-satunya jalan dari Peak yang dikomersilkan untuk memang kegiatan syuting. Jadi memang yang kita lakukan itu semua legal, baik itu perizinan, baik itu hal-hal yang kita bawa untuk equipment dan juga pengisi dari kegiatan syuting kami, semua kita siapkan dengan baik dan legal. Gitu. Oke. Sebelum kita melanjutkan untuk tanya-tanya lagi, mungkin kita akan undang lagi juga untuk maju ke depan untuk Tamimi, Robert, Anes dan juga Wawan. Silakan maju ke depan karena mau kita wawancara, mau kita tanya-tanya ya. Ini adalah pemain-pemain supporting yang ada di Five Balls. Keren. Oke, langsung aja untuk duduk di kursi panas di belakang. Ya, oke. Yang nggak muat boleh pangku ya. Jangan dulu. Masih puasa. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya masih buat Bro Andreas. Ini untuk persiapannya berapa lama sih? Persiapan kita dari Desember tahun lalu. Oh, satset juga ya? Yes, jadi memang balik lagi sederhana tadi dengan kita pertimbangkan untuk layar lebar tidak sesederhana itu. Jadi dengan effort dan pastinya masing-masing kami
ada pengorbanan, ada toleransi di mana kita juga mendahulukan hal ini. Jadi memang dari Desember itu pertemuan Fetwin dan Pemprov cukup sering, rutin dan juga tight, bahkan menyita waktu kami secara personal dari keluarga maupun pekerja, baik itu memang harus ya tadi saya sampaikan juga rasa terima kasih kami juga besar untuk keluarga yang memang selalu support kegiatan kami lagi. Wow, itu waktu yang cukup singkat untuk persiapan, tapi semoga aja nanti persiapan-persiapan yang disiapkan untuk film panjangnya dan juga tayang di layar lebar nanti dilancarkan semuanya supaya bisa laku keras di pasaran, karena pasti ini menarik sekali ya tentang geng motor nih. Karena sebelumnya juga ada film yang ratingnya paling tinggi ya tentang geng motor juga ya. Hah? Ada film serius, Vina. Ih, itu kan geng motor, cuma kan kita lebih keren ya. Oke, langsung aja kita mau tanya-tanya lagi nih sekarang sama Bro Boni Pratama. Kita mau tanya-tanya sama Bro Boni. Dikumpulin dulu. Oke, Bro Boni, dipesannya apa yang mau disampaikan dalam film ini? Kita ini bikers tapi suruh main film, jadi itu tagnya banyak pulang tuh. Oke, ada beberapa pesan memang yang perlu kita sampaikan di film ini. Ya mungkin ini rangkuman dari kita aja. Itu yang pertama, positive thinking ya. Jadi kita sebagai bikers itu pesannya untuk tidak mudah terhasut, baik dari komunitas luar atau dari dalam komunitas. Jadi tidak mudah diadu domba. Ya kuncinya menurut kami adalah solidaritas dan persaudaraan. Yang kedua, ini pengalaman pribadi. Yang kedua mungkin inspirasi. Ya harapannya penonton yang menonton film ini bisa terinspirasi, khususnya para bikers ya, untuk bisa melakukan hal-hal atau kegiatan positif di masyarakat melalui passion mereka. Mungkin satu lagi motivasi kali ya. Jadi film ini juga mengajak para penontonnya untuk berani bermotivasi atau mempunyai cita-cita, termasuk cita-cita yang besar, memiliki motor besar. Ketua perlu di-spill nggak mereknya apa ini? Ada tambahan sponsor? Saya rasa itu. Oke, selanjutnya gimana nih caranya untuk bisa mengkondisikan anak-anak motorsport yang muncul begitu banyak dengan aksi yang luar biasa? Oke, sebenarnya mereka dalam hal ini motorsport ini nama klubnya DNC, Day Night Crew. Jadi klub ini memang cukup udah lama established, kemudian klub ini juga udah terbentuk dari sudah kompak ya. Jadi di kita koordinasinya cuma koordinasi dengan leadernya aja untuk mengarahkan acting dan scene yang kita butuhkan, dan mereka so far ya cukup maksimal sesuai dengan koreo dan harapan yang kita butuhkan. Oke, terima kasih Bro Boni. Selanjutnya kita mau tanya nih ke Bro Robertus Lopiga. Harus ya. Nah itu ada anak BMW itu. Nyempil di antara anak Harley. Oke, Bro Robertus ini kan geng sendiri ya. Nah ini tuh ada latihan khusus gak sih di momen-momen syutingnya? Ada latihan khusus nggak? Oke. Jadi gini, saya harus terangkan dulu ya. Berdiri di atas kursi begini. Jadi saya itu memainkan peran Braga. Braga itu secara karakter keras, tapi setia kawan. Nah, karakter itu sebenarnya ada di anak motor, yaitu kesetiakawanan, khususnya di anak-anak Harley. Latihan dibilang enggak, tapi dibilang enggak latihan juga enggak. Karena memang memainkan peran ini ya tadi seperti dibilang sama Andreas, kita itu hari-hari ya begini. Kita bersaudara dengan sesama anak motor, khususnya sesama anak Harley. Kita rindu manasin motor bareng, kita rindu touring bareng. Nah di film ini semuanya dapat. Film ini juga waktu awal saya baca skenario, saya lihat saya bisa masuk ke dalam skenario itu.
bahwa ini memang film yang bagus. Untuk itu memang ada tanggung jawab moral buat saya sebagai perangkat memerankan ini. Jangan sampai kita nggak bisa main yang bagus, akhirnya filmnya jadi nggak bagus. Ceritanya bagus, khususnya masalah kesetiakawanan, which is itu ada di antara anak motor. Kemudian film ini juga ada misi merubah image orang, bahwa tadi Mbak bilang geng motor, kita lebih tepat bilang anak motor. Kalau geng itu cenderung lebih ke negatif. Nah, kita itu naik motor belajar, kita safety riding, kita betul-betul patuh pada peraturan. Jadi kalau orang bilang anak Harley kencang-kencang, enggak. Kita itu tertib, itu yang kita gambarkan. Kita itu punya brotherhood yang tinggi. Nanti bisa dilihat di dalam film ini. Dan kita juga berani. Nah, kebetulan itu semua juga diajarkan sama ketua kita ini, yang namanya Harley Davidson. Bos, nambah sponsor bos. Gitu. Jadi karena saya anak Harley, kita semua anak Harley, yang kita tahu tuh habitnya anak Harley. Kalau orang bilang anak Harley arogan, enggak. Kalau orang bilang anak Harley suka berantem, enggak. Kalau orang bilang anak Harley itu seenak-enaknya di jalan bunyiin sirene, enggak. Dan kita tunjukkan itu di film. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan anak motor sport. Nah itu ada wakilnya itu satu itu sekarang itu dari BMW. BMW apa itu Pak? BMW gerak apa? Nah jadi kita mau tunjukkan aja di film ini bahwa kita bersama. Jangan minder Bang, sini Bang. Nah, tepuk tangan dulu buat yang kurus ini Bang. Ini hatinya Harley tapi kerjanya di BMW gitu. Hatinya Harley, cari duitnya di BMW gitu. Anak Harley lama. Yang arogan itu ya dia ini. Jadi gitu. Jadi memainkan peran Braga ini tidak gampang juga karena ada kesetiakawanan. Tapi sekali lagi yang saya mau sampaikan itu film ini betul-betul ceritanya bagus dan menginspirasi. Menginspirasi bagaimana kesetiakawanan brotherhood di antara anak-anak. Di antara anak-anak motor khususnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali ya karena Bang ngobrolin masalah kesetiakawanan begitu ya, dan nggak perlu efek-efek banget karena emang udah naturalnya sebagai anak motor seperti itu. Oke, lanjut kita akan tanya-tanya lagi untuk Bro Kiki Ardian. Oke, ini kan rencananya mau lanjut ke layar lebar ya. Ini persiapannya apa aja sih? Yang pastinya kita sangat ingin ya film ini untuk masuk ke layar lebar. Kita sudah mempersiapkan Mbak ini untuk skrip yang pastinya ceritanya akan lebih menarik lagi dan akan mengingat sama lagi. Dan kita sudah memang merencanakan untuk open casting, terutama buat teman-teman bakers. Jadi kita memang ambil film ini untuk teman-teman bakers. Kalau bisa pemainnya juga dari bakers. Nah, jadi bisa asli lebih menjiwai dalam karakter. Oke, ini menarik sekali ya. Pantesan ini pemainnya teman-teman sendiri. Jadi harga temen ya Pak ya? Oke, terima kasih Bro Kiki dan selanjutnya untuk Bro Fajar Gomez nih. Ini sudah tidak asing lagi di layar kaca. Oke, coba senyumnya mana senyumnya? Boleh dong ceritain perasaannya main di film ini nih, apa hal yang menarik di proses syutingnya? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang ceritanya tuh ini seru banget karena cerita ini sebelumnya terjadinya cerita ini gue sama Bro Boni lagi di perjalanan ngobrolin kita bikin apa kek, itu cuman mau jalan-jalan doang nih, bikin sesuatu yuk. Apa ya akhirnya kejadian lah nih film ini dibantu dengan Mbak Ae, jadilah skenario-nya yang kita jalan saat ini. Kalau susah senengnya, kebanyakan senengnya ini syuting nggak kayak syuting pada umumnya. Syutingnya udah kayak nongkrong kebanyakan ya, sama teman-teman sendiri juga kan. Hampir tiap hari persiapannya, terus capek nggak berasa walaupun setelah kita selesai syuting tepar tuh hari. 2 hari kecapean banget karena emang full banget. Kebetulan juga alhamdulillahnya saat itu memang hujan, cuman alam memberkati kita semua. Ya.
Amin. Teman-teman ditambah lagi dari anak Elang ini juga mensupport juga, banyak juga teman-teman dari DNC juga mensupport banyak. Jadi gue ngerasanya tuh bukan syuting, gue ngerasanya nongkrong sambil main-main aja gitu, enak banget. Justru itu ya, berarti passion banget. Selain passion syutingnya, passion juga naik motornya. Tahu juga. Saya kan tahu kamu banget. Oke, terima kasih Bro Fajar. Selanjutnya. Seperti apa sih persiapan saat syuting sendiri nih? Kalau syutingnya kita lama banget 2 hari. Tapi persiapannya memang dari Desember. Desember itu memang setiap hari, hampir setiap hari kita ketemu. Ada yang rumah di Cirebon, ada yang rumahnya di Cilandak, BSD, Depok, itu bergabung jadi satu. Hampir setiap hari kita ketemu dan berjam-jam kita habisin waktu di Citos. Iya, tikung kita favorit Citos. Ya. Dan emang kalau dibilang proses syutingnya repot apa enggak, udah pasti repot banget karena teman-teman di sini memang bukan pemain tapi mereka di saat syuting udah profesional banget seperti pemain yang pada umumnya. Sungguh-sungguh dan emang fun banget. Kesulitannya sendiri apa sih mungkin? Masalah masing-masing? Nah, untuk masing-masing ya dari spill juga. Ketika syuting memang kita fun, relax, seperti kita nongkrong kayak biasa. Tapi kita tutupi lah ya untuk kita stresnya, tegangnya, capeknya, maksudnya ketika kita tetap ada. Cuman kita tadi kayak nongkrong, cuman ketika nongkrong itu malah pusing, Ya, keringet dingin, masuk angin. tapi memang gitu. perbedaannya juga di saat kita memang salah satu mungkin ada yang drop ya, kecapean segala macam itu supportnya makin tinggi lagi. Misalkan kayak gue sendiri saat itu lagi emang hujan juga kan, terus hujan gue gak enak badan, mereka tuh yang mulut udah istirahat, Perhatiannya tinggi lah. udah kayak pacar sendiri. Jadi saling take care, saling support. Kalau di tempat syuting drop, diangkat lagi moodnya. Itu juga udah jadi message-nya Om Fajar ya, yang sengaja udah kaliber di atas kami untuk pengalaman dan jam terbang. Persiapan diberi tips-tips yang memang membantu untuk kami yang sebagai amatir ini. Waduh, sama semuanya. Bang, katanya pengen nutup jalan segala ya. Benar-benar kalau tutup jalan kita berikan kepada ketua kita nih, chief kita nih. Gimana chief? Kemarin katanya sambil ditanya sama teman-teman sampai nutup jalan. Ya memang tuh ada action standing wheelie segala macam kan kita buat safety. Memang kita tutup jalan, tapi nggak full tutup jalan ya, tetap ada space satu. Jadi begitu tag selesai kita tutup. Jadi apa namanya itu istilahnya? Udah kayak di puncak. Tutup. Ganjil genap dong. Kecil kan ya. Ya cuman memang saat itu memang kita udah koordinasi sama orang-orang Yang berwenang di sana, pasti ya. untuk kita menutup sejenak sekitar berapa jam. Cuma nggak semuanya kita full seperti yang tadi Chief bilang, Bro Boni bilang bahwa kita memberikan satu jalanan lagi untuk emang orang lalu lalang. Ada emergency lain lah. Ini trigger awalnya bikin film pendek itu seperti apa sih? Apalagi anak motor kan jarang banget, hampir nggak ada bikin. Nah ini, Trigger awalnya. ya ini kita mau jadi salah satu-satunya film yang pionir yang emang benar-benar brotherhood banget kita dari Mas Vincent dan anak-anak support. Pengen pertama jadi pionir ya. Triggernya itu lucu, seperti yang tadi kita ngobrol, gue sama Om Boni awalnya cerita-cerita gimana caranya terus ngobrol ke Om Andrian, Ko Vicky dan juga Om Robert. Pada akhirnya jadi satu film yang memang untuk saat ini masih 15 menit. Cuman ini akan rangkuman nanti di saat film sama. Lu di lokasi juga jadi guru juga nih buat teman-teman berakting itu tuh jadi kayak beban kah atau kayak gimana sih Mas Fajar? Atau mungkin susah nggak sih buat ngarahin mereka di depan kamera gitu? Nah, bedanya gini, kalau mungkin sama teman-teman yang baru-baru bisa gue syuting gitu ya, selama gue syuting mungkin agak repot untuk nge-blend gitu. Kalau di sini di film bukan karena mereka adalah saudara-saudara gue saat ini gitu ya, mereka di lokasi itu udah kayak pemain aja gitu. Jadi emang sebelumnya kita memang baca skenario bareng-bareng, apa sih karakter yang harus kita buat, ternyata memang karakternya juga kita buatnya nggak terlalu jauh beda Dari karakter asli. jadi nggak terlalu repot untuk berakting, mereka nggak perlu acting tapi emang acting aslian. Tapi untuk membiasakan mereka tampil di depan kameranya itu susah nggak sih? Kan agak susah ya, kadang orang yang nggak suka di depan kamera tapi harus ada di depan kamera kan butuh sebuah kebiasaan sendiri, butuh keberanian juga. Betul. Kalau untuk kebiasaannya sih kebetulan gini Mas, kita terus kalau misalkan kita lagi touring, kita selalu bawa fotografer, jadi aman-aman aja.
Pasukan konten udah aja. Pasukan konten. Jadi udah gak kaget lagi. Dan kita emang sudah persiapan juga kan, karena emang selain kita bikin film pendek ini, film besarnya juga kita akan ada di salah satu channel YouTube, boleh disebut nggak sih? Boleh, sebut. YouTube-nya juga akan kita adain, jadi kita udah dipersiapkan dari awal kita latihan segala macam itu akan kita share di YouTube nanti di YouTube. Oh, ini nanti akan tayang di YouTube. Enggak, kalau untuk yang 15 menit ini enggak. 15 menit ini yang akan kita tonton nanti di jam 7 malam ini nggak akan kita share kemana-mana. Masih inklusif. Masih inklusif. Kita akan ikutin festival film di luar yang mungkin mudah-mudahan diterima juga ya, dan mudah-mudahan menang juga. Kayak gitu nanti. Bang, spill budgetnya dong, habis berapa tuh? Ini masalah budget, gue deg-degan nih. Coba teman-teman ya, ada Cip. Ini kayaknya ada chip saya nih yang berhak untuk. Gimana Cip? Karena kalau bicara itu dengan beberapa equipment yang memang dari kami. Ya, hampir. Untuk nominal memang kalau dinominalkan semua memang agak susah, karena kan kita berkaitan dengan motor, berkaitan dengan motor-motor yang lain juga kan. Kalau kita totalkan untuk motor sendiri itu kita ada 70 motor real ya, dan memang valid dengan paper pastinya. Itu kalau dinominalkan ya pasti ya. Cuman untuk nominal yang kita keluarkan secara uang Kebetulan juga kan memang kendaraan-kendaraan yang kita pakai itu punya sendiri. Kalau misalkan kita harus sewa lagi yang pasti mahal. Karena banyak banget motorsport ada sekitar 50-an motorsport, terus kitanya 5 orang, terus ditambah lagi ada beberapa kamera-kamera memang dari tim dari Budi sendiri, dari Budi. Jadi kalau dibilang berapanya susah ya kalau disatuin ya bisa bikin film sih sebenarnya. Gitu, jadi ya di bawah 1 M untuk 2 hari. Siap. Kalau Five Wolf sendiri kegiatannya apa sih dan bedanya dengan lain? Nah, untuk Five Wolf, Chief, Dan kenapa berlima? kenapa berlima dan bedanya dengan klub lain? Nah, kembali lah ke Five Wolf sendiri itu kebetulan grup fiksi yang kita buat dari PT PH kami, yang dimana kita mau fokus dan real. Dari situ fiksi grup ini memang kita kembangkan agar tidak menyinggung klub lain atau menyinggung identitas yang sudah ada. Jadi memang dari face kita buat, dari atribut semua kita buat, jargon, dari logo semua tanpa menyinggung atau mengcopy grup lain. Untuk keperbedaan dengan grup lain, klub motor sih begitu aja kan, dalam konteks klub motor pastinya begitu, ada susunan. Cuman memang ketika kita kenapa berlima, 5 ini memang ya 4 dari VPN dan 1 yang sahabat kami beneran, yang menjadi contoh kami sebagai Harley Rider sejati, yang dimana ketika melihat brand lain panas nih, ini Harley Rider banget nih, ya ini sahabat saya Robin. Jadi itu sih. Tambahan sedikit sih, maksudnya gini, kita bikin film ini juga kan memang terinspirasi sama film luar ya. Ada referensi kita, dan banyak sekali di Instagram kami menanyakan ini mirip ini mirip ini mirip. Memang kita terinspirasi dari film tersebut, cuman kita punya cara sendiri untuk mengemaskan dan memberi pesan untuk para teman-teman yang nonton nanti, yang berbeda pasti. Yang pasti jangan sampai lupa nonton ya. Kalau sama follow Instagram kita ya, boleh dong. Kalau kalau mau tahu info lebih lanjut pastinya boleh langsung follow Instagram kita di Five Wolf Indonesia. Five Wolf Indonesia. Ya, kalau emang mau sendiri juga boleh, nanti di sana ada kok kami. Nanti di film besarnya rencana kita open casting juga untuk rider lainnya. Jadi kita memang buka seluas-luasnya untuk teman-teman rider. Jadi film untuk anak motor dan anak dari anak motor ke anak. Ini baru pertama nih saya mari, makanya kita harus bikin sebagus mungkin guys. Jadi menambahkan ya, izin PT PH VPN kami dan Five Wolf. Jadi kan saya sebutkan Vitin Production Nusantara dan Five Wolf, bedanya apa? Jujur, untuk production house kami
berempat itu tadi, itu ada Vetin Production Nusantara, itu berfokus untuk build, create film. Dan Five Wolf itu adalah grup fiksi yang kami buat untuk difilmkan. Nah, kok nggak pakai artis luar? Tadi saya udah jawab juga di tanya jawab tadi. Memang dengan gagasan singkat dan waktu yang kita create atau put untuk bisa bikin film pendek ini benar-benar tight. Dan udah di-spill juga, kita akan open casting sangat betul. Karena untuk umum, untuk layar lebar juga, ketika nanti artis masuk, kita juga untuk beberapa klub lain yang atau beberapa rider asli lain yang ingin join, yuk monggo kita open casting. Dan dibantu juga di Five Wolf ini, kita dibantu sahabat saya, Om Braga, Om Robert, yang udah full fokus. Dan saya yakin mungkin ada pertanyaan nantinya, apa ini VPN atau Five Wolf sendiri? Pastinya Five Wolf sendiri adalah grup fiksi yang dimana kita hidupkan untuk mengisi film dari VPN.